Di tengah perang di Ukraina, tentara Rusia dikirim ke Suriah. Openly supportive of the regime of President Bashar al-Assad. Now, a US assessment indicates that Russia is readying to deal a devastating blow to the Ukrainian government, pointing to a potential escalation of the conflict. The officials declined to elaborate on what else is known about the deployment of Syrian fighters to Ukraine or the status or scale of the effort. It's unclear how many Syrian fighters may already have been recruited. But US officials believe that some may already be in Russia preparing to enter the conflict zone. According to a publication based in Syria, Russia is offering up to $300 to volunteers who are willing to go to Ukraine and operate as so-called guards for 6 months at a time. Meanwhile, Russian intelligence claims that the US is sending terrorist units itself from the Middle East and Africa to Ukraine. Foreign fighters have already entered the conflict on both sides. Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba has claimed around 20,000 foreign volunteers have already traveled to the country to join Kyiv's forces. Some Chechen forces have also been deployed to Ukraine to fight for Russia. Di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang terus berlangsung, Rusia mengerahkan bala bantuan pasukan ke wilayah Suriah Utara yang dikuasai oleh petempur Kurdi dan pasukan pemerintah. Pengerahan pasukan tambahan ini dilakukan di tengah kekhawatiran akan adanya serangan darat Turki. Langkah Rusia yang merupakan sekutu Suriah ini dilakukan setelah Turki melancarkan serangan udara ke target-target Kurdi di Suriah dan Irak pada 20 November. Serangan udara Turki itu dilancarkan seminggu setelah ledakan bom di kota Istanbul yang dituduhkan pada militan Kurdi yang telah membantah bertanggung jawab. Dilansir kantor berita IFP Kamis 1 Desember 2022, warga Tal Rifat, kantong yang dikuasai Kurdi di utara Aleppo, Suriah, mengatakan kepada IFP bahwa bala bantuan pasukan Rusia telah mencapai kota itu. Tal Rifat terletak 15 km atau 9 mil selatan perbatasan dengan Turki. Pasukan Kurdi menguasai kota dan desa-desa sekitarnya dan pasukan Rusia sudah hadir di daerah tersebut. Penduduk Tal Rifat mengatakan pasukan Rusia telah memasang penghalang jalan di desa-desa terdekat yang memisahkannya dari posisi-posisi yang berada di bawah kendali pasukan Turki dan pemberontak Suriah proksi mereka. Proksi Turki menguasai daerah-daerah di sekitar Tal Rifat dari utara, sementara pasukan Suriah yang didukung Rusia menguasai sebagian besar zona di selatan. Setelah melakukan serangkaian serangan udara, Turki mengancam akan melancarkan serangan darat ke Suriah Utara, termasuk kantong Tal Rifat serta Kobane dan Manbij lebih jauh ke timur. Kobane dan Manbij berada di bawah kendali pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung Amerika Serikat, yang mencakup unit perlindungan rakyat Turki atau YPG, salah satu kelompok Kurdi yang dituduh Turki berada di balik pengeboman Istanbul. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, kelompok pemantau perang Suriah yang berbasis di Inggris, mengatakan Rusia juga memperkuat pasukannya di pangkalan udara yang dikendalikan pemerintah di dekat Tal Rifat. Bala bantuan ini bisa menjadi upaya untuk menghentikan atau menunda operasi Turki, kata Kepala Observatorium Rami Abdelrahman kepada IFP. Pasukan pemimpin Kurdi di Suriah Utara telah meminta Rusia untuk mencegah Turki melancarkan serangan darat terhadap mereka, kata komandan mereka pada Selasa lalu. Observatorium mengatakan bala bantuan Rusia juga telah mencapai pinggiran kota perbatasan Kobane. Pasukan Rusia telah dikerahkan di beberapa daerah perbatasan yang dikuasai Kurdi di Suriah Utara, menyusul perjanjian 2019 yang berusaha untuk mencegah ancaman serangan Turki sebelumnya. Sejak 2016, Turki telah melakukan operasi berturut-turut melawan pasukan Kurdi di Suriah Utara yang telah menempatkan proksi-proksinya di beberapa daerah di sepanjang perbatasan. Rusia kirim bala bantuan ke Suriah Utara. Rusia mengerahkan bala bantuan pasukan pada Rabu 30 November 2022 ke wilayah Suriah Utara yang dikuasai oleh pejuang Kurdi dan pasukan rezim Assad, kata penduduk dan kelompok pemantau perang di tengah kekhawatiran serangan darat Turki. Langkah sekutu Damaskus Moskow dilakukan setelah Ankara melancarkan serangan udara ke sasaran Kurdi di Suriah dan Irak pada 20 November. Sepekan setelah pemboman Istanbul yang mematikan dituduhkan pada militan Kurdi yang telah membantah bertanggung jawab.
Penduduk Tal Rifat, kantong yang dikuasai Kurdi di utara Aleppo, mengatakan kepada IFP bahwa bala bantuan pasukan Rusia telah mencapai kota itu. Tal Rifat terletak 15 km atau 9 mil selatan perbatasan dengan Turki. Pasukan Kurdi menguasai kota dan desa-desa sekitarnya, dan pasukan Rusia sudah hadir di daerah tersebut. Penduduk mengatakan pasukan Rusia telah memasang penghalang jalan di desa terdekat yang memisahkannya dari posisi di bawah kendali pasukan Turki dan proksi Suriah mereka. Proksi Turki menguasai daerah-daerah di sekitar Tal Rifat dari utara, sementara pasukan rezim Suriah yang didukung Rusia menguasai sebagian besar zona di selatan. Setelah melakukan serangkaian serangan udara, Turki mengancam akan melancarkan serangan darat ke Suriah utara, termasuk kantong Tal Rifat serta Kobane dan Manbij, lebih jauh ke timur. Kobane dan Manbij berada di bawah kendali pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung AS, yang mencakup unit perlindungan rakyat Kurdi atau YPG, salah satu kelompok yang dituduh Turki berada di balik pengeboman Istanbul. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), kelompok pemantau perang yang berbasis di Inggris, mengatakan Rusia juga memperkuat pasukannya di pangkalan udara yang dikendalikan rezim di dekat Tal Rifat. Bala bantuan bisa menjadi upaya untuk menghentikan atau menunda operasi Turki, kata Kepala SOHR Rami Abdelrahman kepada IFP. Pasukan pimpinan Kurdi di Suriah Utara telah meminta Rusia untuk mencegah Turki melancarkan serangan darat terhadap mereka, kata komandan mereka pada Selasa. SOHR mengatakan bala bantuan Rusia juga telah mencapai pinggiran kota perbatasan Kobane. Pasukan Rusia dikerahkan di beberapa daerah perbatasan yang dikuasai Kurdi di Suriah Utara, menyusul perjanjian 2019 yang berusaha untuk mencegah ancaman serangan Turki sebelumnya. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pekan lalu bahwa Turki lebih bertekad untuk mengamankan perbatasannya dengan Suriah, dan serangan pejuang Kurdi mengancam operasi darat pada waktu yang paling nyaman. Sejak 2016, Turki telah melakukan operasi berturut-turut melawan pasukan Kurdi di Suriah Utara yang telah memasang proksi di beberapa daerah di sepanjang perbatasan. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), kelompok pemantau perang yang berbasis di Inggris, mengatakan Rusia juga memperkuat pasukannya di pangkalan udara yang dikendalikan rezim di dekat Tal Rifat. Bala bantuan bisa menjadi upaya untuk menghentikan atau menunda operasi Turki, kata Kepala SOHR Rami Abdelrahman kepada IFP. Pasukan pimpinan Kurdi di Suriah Utara telah meminta Rusia untuk mencegah Turki melancarkan serangan darat terhadap mereka, kata komandan mereka pada Selasa. SOHR mengatakan bala bantuan Rusia juga telah mencapai pinggiran kota perbatasan Kobane. Pasukan Rusia dikerahkan di beberapa daerah perbatasan yang dikuasai Kurdi di Suriah Utara, menyusul perjanjian 2019 yang berusaha untuk mencegah ancaman serangan Turki sebelumnya. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pekan lalu bahwa Turki lebih bertekad untuk mengamankan perbatasannya dengan Suriah, dan serangan pejuang Kurdi mengancam operasi darat pada waktu yang paling nyaman. Sejak 2016, Turki telah melakukan operasi berturut-turut melawan pasukan Kurdi di Suriah Utara yang telah memasang proksi di beberapa daerah di sepanjang perbatasan.